bersyukur pada malam hari ini saya kedatangan dua tamu terhormat kita, satu tokoh muda dan juga sosok pengusaha di Kalimantan Timur, yakni Bapak Ismail Bolong, dan juga terima kasih Pak Bupati yang gagah dari Tanah Bone, tanah leluhur para orang-orang Bone yang ada di sini. Saudara, kita malam hari ini kita akan berbincang sedikit tentang masalah KKMB, dan saat ini baru saja dilantik Bapak Ismail Bolong sebagai nakoda baru kerukunan keluarga masyarakat Bone di Kalimantan Timur. Dan tentu banyak harapan, banyak asa, dan juga tentu ada iming-iming untuk menjadi lebih baik Kalimantan Timur di tangan KKMB. Baik, langsung saja kita berbincang, dan saya akan buka dulu masker saya karena kita sudah steril di sini. Bupati dan juga Pak Ismail akan buka supaya kita lebih fresh lagi berbicaranya. Baik, saudara, langsung aja. Yang pertama mungkin saya ke Pak Ismail Bolong dulu. Kita mengetahui bahwa pelantikan tadi sangat spektakuler karena mendatangkan begitu banyak warga Bone, dan bukan keluarga biasa, dan juga termasuk bupati, membawa rombongan tokoh, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga beberapa pejabat dari Kabupaten Bone, dan juga dihadiri oleh wali kota Samarinda. Ini sebuah acara yang sangat besar sekali, spektakuler menurut saya, karena sekelas kerukunan, sehingga ini menjadi sebuah fenomenal. Dan tentu ada tujuan, Pak Ismail. Mungkin bisa dijelaskan kira-kira apa tujuan sehingga begitu besar acara malam hari ini dalam pelantikan Bapak sebagai Ketua KMB. Terima kasih. Pertama, terima kasih atas kedatangan Kabupaten Bone yang telah datang untuk menyaksikan pelantikan saya pada malam ini. Pertama, kebetulan seluruh tokoh senior yang ada di Kaltim, khususnya warga Bone, sudah menunjuk saya sebagai ketua KKMB Kaltim. Tentunya saya harus berbuat terpanggil untuk membesarkan KKMB. Yang pertama, selama ini belum ada sekretariat untuk KKMB. Saya sudah siapkan, untuk tadi sudah diresmikan. Terus menyangkut masalah untuk WhatsApp yang sudah di launching juga tadi, tentunya bagaimana caranya untuk membesarkan KKMB Kaltim dan bisa terdata di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Ya. Kemudian ini kan KKMB ini tidak terlepas daripada hubungan emosional dulu dengan kita antara anak moyang warga tempatan dengan kita sudah terjalin begitu erat, bahkan kesultanan juga dengan masyarakat Bone juga sampai hubungannya terkait masalah ekonomi dan perdagangan, sampai kepada anak cucu kita sekarang sudah terjalin harmonisasi untuk membangun Kalimantan Timur. Nah, upaya KKMB nanti di bawah tangan Pak Ismail Bolong ke depan, bagaimana strategi sehingga bisa dipertahankan bahkan lebih bagus lagi dalam misi pembangunan Kalimantan Timur? Ya, tentunya sebagai ketua, saya harus menjaga seluruh pengembang yang ada di Kaltim, menjaga hubungan baik. Kedua, bagaimana jadi mitra strategi pemerintah, apalagi sebentar lagi ibu kota negara. KKMB mendukung sepenuhnya ibu kota negara, ibu kota Nusantara. Ya, ini kan banyak harus dibenahi untuk bisa mencapai target masalah mendukung ibu kota negara. Itu kan bukan sekedar mendukung, tentu kita KKMB ini sebagai salah satu elemen di masyarakat juga ingin menunjukkan etos kerja, mungkin kontribusi dalam pembangunan bidang ekonomi, budaya, agama, seni, dan seterusnya. Nah, kira-kira apakah sudah ada rancangan dari Pak Ismail Bolong dan Akal? Tentunya bicara ekonomi, tadi Pak Wali Kota sudah menyampaikan bahwa menjalin kerjasama yang pasti, artinya itu harus MOU. Jadi nanti bisa KKMB nanti Kaltim untuk memfasilitasi, untuk ikut andil dalam hal itu. Nah, tentunya kalau bicara budaya, saya berharap nanti Pak Bupati ada Kadis Pariwisata, karena sudah sekretaris bisa
sebagai presentatif untuk membesarkan KKMB, tentunya masalah seni budaya bisa kerjasama sama Kadis Pariwisata yang ada di Bone. Kalau selama ini bagaimana melihat IB? Selama ini perkembangan nggak ada, vakum. Saya itu sebagai ketua, saya harus bagaimana memajukan budaya dari tanah leluhur kita bawa ke Kaltim. Kira-kira sampai ini adakah kendala untuk menuju itu? Apakah dari sisi kerjasama pemerintah atau memang masyarakatnya yang pakun atau tidak peduli dengan budaya-budaya yang nenek moyang leluhurnya sehingga mungkin terlupakan di kampungnya sendiri nih? Saya kan baru dituju sebagai ketua, jadi bagaimana ke depan bisa bersinergi lagi Pak Bupati itu membesarkan budaya Bone di Kalimantan Timur. Baik. Oke. Baik Pak Bupati. Ya, Ini Bupati yang juga sangat fenomenal ya. Merupakan bupati yang juga sangat dihormati oleh masyarakat Bone maupun yang ada di Kalimantan Timur ini, itu Bapak Dr. Haji Andi Asap Pajalan MSc. ya. Pertama saya ucapkan selamat datang Pak. Terima kasih. Ya. Pak, ini kan kita menghadapi ibu kota negara baru, itu kalau nggak salah namanya Nusantara Pak ya. Nusantara. Dan di sini Kalimantan Timur merupakan ibu kotanya, dan warga kita di sini sekitar 70-80% ya Indonesia yang tak ada suku lain itu. Nah, kira-kira Bapak melihat bagaimana prospek KKBN ke depan untuk bisa dibangun lebih menyusun untuk apa? Oke. Mestinya dulu Kaltim harus memiliki rasa bersyukur yang sangat tinggi. Karena ditetapkannya wilayah Kaltim sebagai IKN. Kalau saya maunya di Bone jadi IKN. Tapi tentu ada pertimbangan strategis wilayah, strategis potensi, dan letak geografis. Makanya Kaltim harus bersyukur ini. Nah, untuk mewujudkan bersyukur ini bahwa semua potensi yang ada di Kaltim harus diberdayakan. Ya, salah satu misalnya kekerabatan dari beberapa daerah suku yang hampir di Indonesia ada di sini. Salah satunya adalah Bone, KKMB, Kerukunan Keluarga Masyarakat Bone. KKMB itu adalah merupakan representasi warga Bone yang ada di Kaltim. Dan kita sudah sepakat, dan KKMB masyarakat Bone yang ada di Kaltim ini sepakat memberikan amanah kepada Pak Ismail Borong untuk menjadi ketua. Nah, kita berharap yang selama ini KKMB ada, tetapi saya mengatakan mati pun tidak, hidup pun tidak. Dengan kehadiran sebagai nahkoda baru ketua KKMB, tentu ada pertimbangan yang lahir dari masyarakat. Pertimbangan pertama adalah masyarakat Kaltim, masyarakat KKMB yang ada di Kaltim ini melihat bahwa ada potensi yang dimiliki oleh Pak IB ini, ada care terhadap mereka, mau berbuat untuk mereka, dan yang lebih penting, dia orang Bone itu selalu memegang filosofi di mana langit dijunjung, dipitu, bumi dipikir. Artinya dia tidak lagi menempatkan Bone sebagai wilayah pertamanya, tapi dia sudah menyatakan bahwa inilah wilayah hidup saya dan Bone adalah kampung halaman saya. Sehingga dengan demikian bahwa KKMB itu bisa berada di mana saja, karena kita yakin ya orang Bone itu bisa menyesuaikan dirinya dimanapun berada. Dia bisa menjadi teman, dia bisa menjadi kawan, dan punya kemauan kekeluargaan yang sangat kuat. Nah, sehingga kehadiran KKMB terutama dalam menyongsong ibu kota negara ini, saya kira melalui ketuanya itu bisa memotivasi baik dari sektor pembangunan misalnya, sektor ekonomi, dan yang lebih penting adalah sektor stabilitas, keamanan, ketentraman, dan ketertiban
istimbat untuk mewujudkan bahwa ibu kota negara memang pantas dan wajib ditopang secara bersama-sama. Dan saya sebagai pemerintah, sebagai Bupati Bone, berharap KKMB harus menjadi garda terdepan dari seluruh paguyuban yang ada di Kalimantan Inti untuk memberikan sokongan, support agar ibu kota negara ini betul-betul sukses berjalan menjadi impian kita semua. Kira itu yang penting. Ya, Bupati ini kan kita lihat bahwa ya Bupati ini kan ibarat cewek, ini kan KKMB ini kan seksi. Dan orang melihatnya juga saat ini di bawah tangannya Pak Ismail Bolong ini walaupun umurnya sejagung, tapi saya dapat merasakan atmosfernya di Kalimantan Timur ini, khususnya di Samarinda, bagaimana manuver dilakukan oleh beliau sehingga orang kagum secara tidak saja Bone ya, tapi orang dari Sulawesi Selatan kagum, dan dia bahkan menjadikan sebagai patokan bahwa semua kita bisa seperti itu. Nah, kalau dilihat dari sisi ini kan ini sesi berpolitik kan Pak, artinya nanti ke depan siapapun yang akan pasti bisa dimanfaatkan oleh masanya ataupun sendiri mungkin aktor pelaku di dalam itu bisa malah menjadi lebih melangkah ke atas lagi. Pandangan Pak Bupati gimana? Oh, itu sah-sah saja sebagai organisasi yang berbasis massa, itu bisa diarahkan kemana untuk kepentingan kemaslahatan. Jadi bukan berarti KKMB hadir hanya kepentingan sosial, bukan. KKMB juga bisa kepentingan politik, bisa kepentingan keagamaan, semua kepentingan bisa ada di dalamnya. Tinggal bagaimana bahwa tujuan kepentingan itu adalah baik, tujuan kepentingan itu adalah untuk kemaslahatan. Kalau Pak Ibe ini cocok nggak? Di mana posisinya? Kenapa tidak? Apakah harus bertahan di hanya di KKMB atau kan percuma dong kalau mau melakukan KMB Artinya saja tidak naik kelas? Tentu Pak Ibe ini tidak pernah berpikir bahwa KKMB akan saya jadikan sebagai agen politik. Tetapi kalau desakan masyarakat KKMB mengatakan Anda punya potensi, Anda punya kemampuan, kenapa tidak? Kan begitu. Kalau begitu kita tanya Pak Ibe nih, bagaimana? Apakah sudah pernah merasakan desakan atau ada masyarakat yang berkira supaya udahlah jangan di KMB aja dong, kalau bisa naik kelas sedikit lah, menyangkut masalah banyak regional lah misalnya, memimpin satu daerah, ada nggak yang pernah berbicara seperti itu? Ini di media sosial juga seperti itu, terus banyak ada di bawah. Cuma ini bicara KKMB ini kan lain organisasi politik, ini paguyuban. Jadi untuk sementara ya bagaimana membesarkan KKMB. Tapi katakanlah kita berbicara itu batu lompatan, karena semua itu pasti tidak bisa lompat. Harus ada dasarnya dulu, pondasinya dulu, baru naik papannya, terus sampai kepada atapnya. Kira-kira ada nggak harapan ke situ? Atau gimana Pak Cek? Untuk sementara untuk membesarkan KKMB. KKMB ya. Jadi berarti dibaca bahasa politis ini Pak. Berarti ini kan tidak asing bagi politis. Kalau saya malah lebih tajam sebenarnya ini. Kalau ada silent melihat apakah ada semacam Pak IB ini melihat strategi dulu, jangan cepat nanti terbaca mungkin, atau mungkin udahlah ini aja belum selesai, kok ini lagi anunya nanti kita akan terus, atau bagaimana pendapat? Ya, tentunya sekarang ditunjuk sebagai ketua, bagaimana membesarkan KKMB. Pak IB kita berbicara Pak Jokowi itu, ya kan? Jokowi kita berbicara tinggi ya, dia wali kota belum tuntas saat ke Jakarta. Di Jakarta belum tuntas juga sudah jadi presiden. Karena desakan masyarakat. Nah kira-kira kalau masyarakat desa begitu, gimana sih kalau Pak IB kira-kira? Tapi kalau untuk mengabdi ya siapa aja, cuma kan untuk sementara belum pasar kayak Belum lari ke situ ya? belum melihat ke sana. Atau mungkin butuh dorongan Pak Bupati Bone sebagai pemaparan sana yang bisa. Karena ini kan tadi kalau saya lihat berbicara Pak Bupati ini ya KKMB dong harus besar dong. Nah, kita merasa orang dari sana kan pasti bangga juga kalau di sini bisa berpartisipasi dan pasti harus ke situ. Pak Bupati gimana? Jadi begini, kalau kita kembali kepada filosofi Bone di Sulawesi Selatan itu memang Bone itu melahirkan pemimpin, selalu melahirkan pemimpin, dan itu termaktub di dalam Lontara itu. Makanya jangan heran kalau orang Bone ada di mana-mana selalu tampil menjadi pemimpin. Taruhlah misalnya Pak IB kita jadikan sekarang
sorotan ke beliau. Kenapa? Karena baru-baru saja dilantik KKIP. Begitu banyaknya orang Bone di sini, dan boleh dikata beliau berkiprah di sini kan tidak terlalu lama. Tapi karena dia memperlihatkan sikap perilaku dan gaya kepemimpinan, sehingga mereka sepakat untuk dia. Pemimpin tidak mesti orang banyak duitnya. Pemimpin tidak mesti orang yang dari bawah. Pemimpin itu lahir karena ada kemauan dan desakan dari orang yang ada di sekitarnya. Nah, seperti beliau ini memiliki itu, sehingga peluang-peluang ke depan itu bisa terbuka. Bukan hanya memimpin organisasi kemasyarakatan, bukan hanya memimpin perusahaan, bisa saja memimpin suatu daerah, bisa saja memimpin suatu kelompok yang lebih besar lagi, memimpin perusahaan yang lebih besar lagi. Jadi itu terbuka. Nah, kalau itu peluang ada, kenapa mesti dilarang? Saya orang yang pertama menegur beliau sebagai saudara. Saya akan tegur, yang peluang seperti itu jangan ditinggal diamkan. Coba dilihat, dikali potensinya. Kalau ada peluangnya kan lebih banyak, lebih bagus. Nah, seperti itu yang kita harus dorong. Dan saya berharap bahwa orang Bone harus selalu memperlihatkan kesatuan persepsi dan misi, serta ada rasa memiliki di antara orang Bone itu. Kalau ini terlahir, saya kira pasti orang Bone dimanapun berada, terutama yang ada di Kaltim ini, akan menjadi suatu organisasi kekerabatan KKIP-nya ini akan disegani, dan pasti orang mengatakan ada apa di situ. Ketika terjadi pertanyaan ada apa di situ, pasti orang bertanya siapa ketuanya, siapa pemimpinnya. Ketika disebut namanya beliau, oh iya wajar, pantas, orangnya care, orangnya yang betul-betul tidak hanya sebagai ketua KKMB, tapi dia warga masyarakat yang peduli terhadap seluruh masyarakat. Dan begitu kan kenyataannya, Pak IB ini bukan hanya peduli sama orang Bone, peduli sama semua orang, peduli sama lembaga, peduli sama negara. Nah, seperti itulah yang kita harapkan. Oke, kalau gitu kita mau bertanya Pak IB. Pak IB ini kan, Pak IB kan dikenal sama masyarakat bahwa ini orang dermawan dengan tangan, gitu kan? Pertanyaan, apakah itu memang karakter atau memang karena kebiasaan atau ada rasa nyaman yang berbagi seperti itu ya pada orang-orang itu yang banyak dibantu itu? Ya, pertama kan ini, kalau bicara orang Bone ini, apa ya? Kalau kita punya harus pintar-pintar berbagi, dan itu udah kebiasaan dari kecil. Maksudnya itu kalau bicara bergaul, melihat orang susah pasti kita bantu. Berarti dari dalam hati Pak IB itu ya? Bukan dalam hati, udah terbiasa. Kebiasaan. Oh, kalau gitu waktu kecil gimana sih masa kecilnya Pak IB itu? Karena saya dengar sedikit dari orang terdekat Pak IB lah, bahwa Pak IB ini waktu kecil memang kata orang kan doa orang tua itu adalah doa wakil dari Tuhan ya. Kemudian Pak IB ini juga terus kerjanya membantu orang tua dibanding dengan adik-adik saudara-saudaranya lain berbeda. Kemudian IB juga orangnya sabar dalam menjalani hidup itu hingga sampai ke Kalimantan Timur itu. Ini bisa diceritakan sedikit bagaimana sih kisah kecilnya dulu Pak IB di kampung itu? Yang pertama, mulai kecil sudah ikut terus sama orang tua, membantu orang tua, intinya itu patuh sama orang tua. Nah, dalam perjalanannya saya sampai ke Kalimantan Timur, pada saat lulus SMA, kulihat kakak saya ada habis lulus kuliah nggak ada pekerjaannya, jadi pas ada pergilah merantau ke Kalimantan Timur. Nah, sampai sini saya bergaul sama pengusaha-pengusaha, sehingga saya belajar mengabdi sama, yaitu pergaulan itu pertama keberanian, kedua kejujuran, itu harus dipegang, mau sukses harus. Berani dan jujur. Dan itu kan harus kebiasaan dari kecil ya, karena banyak juga orang Bone memahami proses itu tapi sulit sekali mengaplikasinya. Artinya kan mulai kecil sudah Terpatrit ya. artinya itu mulai kecil sudah bekerja keras. Nah, setelah satu Kalimantan Timur itu saya kenal sama Pak Luka, dan habis itu ya namanya mau percaya orang, tentunya kan
dia punya kejujuran, ya luas membantu sesama. Ya, kembali kepada almarhum Pak Luther. Saya dengar bahwa ini adalah merupakan hidup dan pengalaman yang sangat berharga bagi seorang IB sehingga mencapai titik saat ini. Itu dulu bagaimana arti seorang Pak Luther di hati Bapak Ibu tersebut? Ya, Pak Luther itu pekerja keras, pertama pekerja keras, orang jujur, berbagi sama, menjaga hubungan sama sesama. Artinya betul-betul saya melihat, saya mengabdi sama beliau. Artinya itu mengabdi, saya belajar usaha, belajar. Tadi kan kebetulan beliau itu ketua KKSS Kaltim, jadi belajar, saya menimba ilmu sama beliau, dan sampai hayatnya juga betul-betul care sama lingkungan. Artinya itu Kaltim, bicara Kaltim, bagaimana sosial masyarakat, bagaimana selalu bicara pembangunan untuk Kaltim. Bupati, ini seru sekali makin malam ya. Saya tahu Pak Bupati capek dan Pak Ibe capek dan besok punya agenda. Tapi saya juga semangat tentang masalah menggali. Ini kan Pak Ibe ini tokoh muda, kami anggap tokoh muda yang memberi motivasi banyak, sehingga mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa menjadi pengalaman bagi orang yang motivasi. Nah, kalau Pak Bupati sendiri, tentu mungkin sudah lama mengenal beliau, secara detail bagaimana pandangan Pak Bupati kepada pribadi Pak Ibe? Jadi saya tidak dapat beliau kecil, tapi saya dapat cerita yang menarik dari keluarga dan teman-teman, bahwa Pak Ibe itu dari kecil memang orangnya pekerja keras, terus kemudian kedua yaitu tadi ada kemauan untuk selalu berubah dan selalu mau menjadi besar. Dan dia lebih penting lagi, dia punya kedisiplin dan jujur. Ya. Dan kita tahu bahwa ya seperti kita tahu bahwa tidak ada orang yang sukses ini tanpa ada orang yang mendorong di belakang. Dan kita yakin bahwa yang paling mendorong Pak Ibe ini bisa sukses seperti mungkin apa adanya sekarang itu adalah dua orang tua yang mengantar beliau sampai ke sini, dan mereka mengatakan bahwa Pak Ibe itu orang yang patuh dan taat pada orang tua. Kalau dia mau ke kiri, ibunya bilang ke kanan, dia balik haluan ke kanan. Itulah diberkahi Allah. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dia menurut hemat informasi yang kami dapatkan bahwa Pak Ibe mulai dari kecil itu banyak teman dan tidak membeda-bedakan teman. Dan ada satu hal yang cerita yang kami dapatkan, Pak Ibe waktu kecil itu tidak suka makan sendiri. Ya, kalau misalnya anak kecil dulu waktu kita kecil di kampung-kampung lagi ada mangga, kita dapat mangga, itu mangga satu itu dibagi-bagi dan dia orangnya seperti itu. Jadi sifat dermawan, sifat sosial itu tertanam bukan karena sudah memiliki, tapi sejak dari kecil itu selalu tidak mau menikmati sesuatu yang apabila ada di sekitarnya tidak menikmati. Dan saya kira itu yang terbawa sampai sekarang. Karena terbawa sampai sekarang akhirnya kelihatan masyarakat melihat bahwa ini figur pemimpin yang bisa membantu kita, bisa memperhatikan kita, karena punya care yang kuat terhadap orang di sekeliling. Jadi Pak Bupati selaku artinya paling nomor satu lah di Kabupaten Bone saat ini, harapannya kepada IBE supaya ini bisa membawa marwah kebanggaan di negeri rantau apa? Saya berharap bahwa Pak IBE ini di samping apa yang digeluti sekarang, usaha yang digeluti sekarang dijaga, tapi yang lebih penting adalah harus menjadi pengamanah dari masyarakat. Artinya
Kalau masyarakat sudah mendorong untuk diberikan amanah, yang lebih besar harus ditangkap. Karena tidak mungkin masyarakat mendorong itu kalau tidak melihat potensi yang ada. Dan saya kira Pak Ibe, kalau kita melihat ke belakang mulai dari sejarah kecilnya sampai saat ini, itu adalah tanda-tanda bahwa bisa lebih baik lagi. Dan yang lebih penting lagi kalau menurut saya, seorang pemimpin adalah seorang yang bisa mengurusi orang banyak dan memberikan kesejahteraan orang banyak. Nah, saya berharap Pak Edi bisa seperti itu. Potensi itu ada dan kita semua berikan support dan dorongan dan dukungan yang kuat kepada itu. Saya yakin orang Bone tidak mungkin memilih beliau menjadi ketua KKMB Tidak tujuan. kalau dia menganggap bahwa dia tidak punya kemampuan yang lebih hebat daripada apa yang ada sekarang. Kita support terus, kita dorong terus, dan yang penting diingatkan, ketika seorang pemimpin yang akan tersandung, jangan dibiarkan, diingatkan. Kau jangan terlalu laju, karena nanti belum remo misalnya. Diingatkan itu. Karena kita mau melihat dia akan bisa menjadi lebih besar ke depan. Di samping usahanya, kedekatan dengan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat. Itu yang paling penting saya kira. Pak Ibe, Pengabdian yang tertinggi loh itu. ya, Makasih. Pak Ibe, ini kan karakter dari kecil ya. Dia bisa dermawan, kemudian tos kerja, ya kan, kemudian kesabaran dan juga bekerja keras hingga mencapai titik saat ini. Kira-kira bagaimana Pak Ibe bisa menyebarkan virus-virus kebahagiaan itu kepada generasi muda yang akan datang? Ya tentunya ini kalau bicara ke depan, menyangkut masalah masyarakat ke depan, dan khususnya warga KKMB lah, ya bagaimana menanam kepercayaan terhadap, kalau betul menanam kepercayaan terhadap sama sama orang, ya. Perlu intinya itu kejujuran dan keberanian dalam bergaul itu harus ditanam supaya ke depan bagaimana menjaga hubungan baik sesama. Mungkin itu saya sampaikan. Ya, terakhir Pak Ibe, apakah Pak Ibe hanya sampai di KKMB dan katakanlah di KKMB ini mampu survive sehingga orang senang? Apakah sampai di situ saja atau ada kelanjutan lagi ke depan rencananya? Untuk sementara untuk membangun KKMB, jadi merencanakan ke depan, tentunya harus dukungan dari masyarakat, khususnya warga KKMB. Baik, ada yang mau disampaikan terakhir? Begitu. Oke, terima kasih. Semoga sukses. Pak Ibe, selamat kami ucapkan telah menjadi nakoda, dan juga terima kasih kepada Pak Bupati yang telah berkunjung ke Kalimantan Timur. Semoga menjadi berkah. Saudara, menarik sekali apa yang kita perbincangkan tadi dari dua tokoh masyarakat Bone yang sangat kita kagumi ini, dan tentu banyak berkah yang kita ambil dari dalam pembicaraan ini, terutama mungkin pengalaman hidup bahwa sesungguhnya apa yang kita dapat itu tidak membalikan tangan saja, tapi harus butuh proses, butuh usaha, butuh kesabaran, dan butuh jati diri. Dan tentu saya kalau pentingnya adalah butuh dorongan orang-orang di belakangnya yang karismatik seperti Pak Bupati ini. Semoga saya bermanfaat, dan kami akhiri perbincangan ini. Mohon maaf jika terjadi kesalahan ataupun terjadi kekurangan dalam pembicaraan ini. Sebuah berkah, dan saya Musakir dari Nur 1 TV ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi kembali.